Erling Haaland tampil sebagai pahlawan kemenangan Norwegia saat menyingkirkan Pantai Gading dengan skor 2-1 pada babak 32 besar FIFA World Cup 2026. Gol telat Haaland memastikan Norwegia lolos ke babak berikutnya dalam laga yang berlangsung sengit di Dallas Stadium. Norwegia sempat unggul lebih dulu lewat Antonio Nusa, namun Pantai Gading mampu membalas melalui Amad Diallo. Saat laga terlihat akan berlanjut ke babak tambahan, Haaland muncul sebagai penentu lewat gol pada menit ke-86 yang membuat pendukung Norwegia bersorak. Kemenangan ini menjadi sejarah bagi Norwegia karena untuk pertama kalinya mereka meraih kemenangan di fase gugur Piala Dunia. Selanjutnya Norwegia akan menghadapi Brasil di babak berikutnya. Dan Haaland menegaskan, timnya kini bisa bermain lebih lepas setelah melampaui ekspektasi banyak pihak. Kylian Mbappe kembali mencuri perhatian di FIFA World Cup 2026 setelah mencetak 2 gol saat Prancis menang telak 3-0 atas Swedia di babak 32 besar. Tambahan 2 gol itu membuat Mbappe kini mengoleksi 18 gol dari 18 pertandingan Piala Dunia. Hanya terpaut 1 gol dari rekor milik Lionel Messi yang telah mengemas 19 gol. Meski terus membayangi Messi dalam daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia, Mbappe menegaskan fokus utamanya bukan mengejar rekor individu. Penyerang Real Madrid itu menyebut target terbesar Prancis adalah mencapai final pada 19 Juli dan kembali mengangkat trofi dunia. Mbappe mengakui bahwa semakin banyak gol yang dicetak, semakin besar peluang namanya tercatat dalam sejarah. Namun ia percaya Messi juga masih bisa menambah golnya di turnamen ini. Karena itu, Mbappe memilih fokus pada lawan berikutnya dan langkah demi langkah membawa Le Bleu lebih dekat ke partai puncak. Andreas Christensen resmi memperpanjang kontraknya bersama Barcelona hingga musim panas 2028. Kepastian itu diumumkan langsung oleh klub setelah kedua pihak mencapai kesepakatan terkait kontrak baru sang pemain. Kontrak Christensen sebelumnya memang berakhir pada 30 Juni, namun proses negosiasi yang berlangsung dalam beberapa pekan terakhir akhirnya membuahkan hasil. Bek berusia 30 tahun itu kini dipastikan bertahan lebih lama di Camp Nou dengan tambahan 2 musim. Dalam pernyataan resminya, Barcelona menegaskan bahwa kesepakatan tersebut telah rampung dan Christensen tetap menjadi bagian penting dari proyek tim ke depan. Perpanjangan ini sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai masa depan pemain asal Denmark tersebut. Juventus bergerak cepat di bursa transfer musim panas dengan mengamankan striker muda Jeff Ekator dari Genoa. Bianconeri dikabarkan telah menyepakati transfer senilai 16 juta euro plus bonus 2 juta euro untuk penyerang berusia 19 tahun tersebut. Ekator diproyeksikan menandatangani kontrak 5 tahun di Turin dan menjadi bagian penting regenerasi lini depan Juventus. Sebagai bagian dari kesepakatan, talenta muda Juventus Next Gen David Puska akan pindah ke Genoa dengan nilai transfer sekitar 5 juta euro plus bonus dan klausul penjualan 10%. Meski menjadi transaksi terpisah, perpindahan ini memperlihatkan strategi Juventus dalam meremajakan skuad sekaligus menjaga potensi keuntungan di masa depan. Antonio Conte kembali jadi sorotan setelah Al-Ittihad dikabarkan siap menawarkan gaji fantastis sebesar 20 juta euro per musim. Klub asal Arab Saudi itu ingin menjadikan Antonio Conte sebagai pelatih baru setelah berpisah dengan Sergio Conceição. Conte sendiri kini berstatus tanpa klub usai meninggalkan Napoli pada awal Juni 2026. Namun meski tawaran dari Arab Saudi sangat besar, pelatih berusia 56 tahun tersebut belum memberi keputusan final soal masa depannya. Conte disebut masih menunggu peluang untuk menangani timnas Italia. Ia menjadi salah satu kandidat utama pengganti Gennaro Gattuso bersama Roberto Mancini. Federasi sepak bola Italia disebut akan segera menentukan arah baru tim nasional setelah kegagalan mereka di play-off FIFA World Cup Qualification awal tahun ini. Alessandro Bastoni tengah menjadi sorotan setelah namanya terseret dalam penyelidikan kasus dugaan prostitusi di bawah umur di Milan. Bek Inter Milan itu dilaporkan telah menerima pemberitahuan resmi dari kejaksaan terkait dugaan pertemuan berbayar dengan seorang gadis berusia 17 tahun pada tahun 2020. Penyelidikan berpusat pada sebuah agensi pengawalan di kawasan Cinisello Balsamo yang diduga melayani pesta eksklusif bagi sejumlah figur publik, termasuk pesepak bola Serie A.
Dalam investigasi tersebut, muncul sejumlah pesan teks yang diklaim melibatkan Bastoni dan pengelola agensi, Antonio Salamone. Meski begitu, Bastoni membantah telah melakukan hubungan seksual dengan gadis tersebut. Pernyataan itu juga diperkuat oleh pengakuan sang gadis kepada penyelidik. Pemain berusia 27 tahun itu dijadwalkan memberikan keterangan resmi di hadapan Kejaksaan Milan pada Jumat mendatang. Sementara pihak Inter masih menunggu perkembangan kasus ini. Marco Palestra resmi bergabung dengan Chelsea setelah menuntaskan kepindahannya dari Atalanta. The Blues dikabarkan mengeluarkan dana sebesar 60 juta euro plus bonus untuk mengamankan bek muda berusia 21 tahun tersebut, sekaligus memberinya kontrak 6 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Dalam pernyataan perdananya, Palestra mengaku antusias memulai petualangan barunya di Stamford Bridge. Ia menyebut sudah merasakan energi positif sejak Chelsea menunjukkan minat serius, dan kini tak sabar bertemu para supporter, rekan setim, serta pelatih barunya Xabi Alonso. Kehadirannya kini diharapkan bisa menambah kekuatan lini belakang Chelsea dalam persaingan ketat Premier League musim depan. Transfer mengejutkan berpotensi terjadi di Premier League setelah Sandro Tonali dikabarkan semakin dekat bergabung dengan Tottenham Hotspur dari Newcastle United. Nilai transfernya disebut menembus 100 juta euro, menjadikannya salah satu transfer terbesar musim panas ini. Tottenham sebelumnya dikabarkan sudah mengajukan tawaran 92 juta euro tetapi ditolak Newcastle. Kini proposal baru dengan nilai lebih tinggi disebut semakin mendekati kata sepakat. Meski The Magpies kabarnya masih menginginkan angka mendekati 116 juta euro. Jika kesepakatan tercapai, transfer ini akan menjadi rekor pembelian termahal dalam sejarah Tottenham. Selain Spurs, Manchester City dan Arsenal juga sempat memantau situasi Tonali. Namun gelandang timnas Italia itu disebut lebih tertarik dengan proyek baru Tottenham. Tottenham Hotspur dikabarkan sukses mengalahkan Manchester United dalam perburuan gelandang muda Matheus Fernandes. Spurs disebut telah mencapai kesepakatan dengan West Ham United dengan nilai transfer mencapai 85 juta pound yang berpotensi menjadi rekor pembelian baru klub asal London Utara tersebut. Persaingan mendapatkan tanda tangan Fernandes memang sempat mengerucut pada Tottenham dan Manchester United. Manchester United awalnya diyakini berada di posisi terdepan untuk mendapatkan gelandang berusia 21 tahun itu, namun situasi berubah ketika Spurs bergerak lebih agresif dan bersedia memenuhi harga yang diminta klub. Jurnalis David Ornstein mengungkapkan bahwa proposal Tottenham menjadi yang tertinggi dan sepenuhnya dijamin, sementara angka tersebut berada di luar batas yang siap dibayar Manchester United. Inter Milan resmi memperpanjang kontrak Henrikh Mkhitaryan hingga 30 Juni 2027. Kesepakatan ini membuat gelandang veteran asal Armenia itu akan memasuki musim kelimanya bersama Nerazzurri sejak bergabung ke San Siro. Pemain berusia 37 tahun itu menjadi bagian penting dalam kesuksesan Inter dalam beberapa musim terakhir. Mkhitaryan telah membantu klub meraih 2 gelar Serie A, 2 Coppa Italia, dan 2 Supercoppa Italiana. Meski usianya akan menginjak 38 tahun pada Januari mendatang, Mkhitaryan masih menunjukkan konsistensi tinggi. Selain kontribusinya di lapangan, pengalaman serta perannya sebagai mentor pemain muda membuatnya tetap menjadi sosok penting dalam skuad asuhan Christian Cifu. AC Milan terus bergerak agresif di bursa transfer musim panas 2026. Setelah mendatangkan Gonzalo Ramos, pelatih baru Ruben Amorim kini fokus memperkuat lini belakang. Salah satu target utama Rossoneri adalah bek Lisandro Martinez dari Manchester United. Amorim dikabarkan ingin bereuni dengan Martinez karena menilai sang bek cocok dengan filosofi permainannya. Selain Martinez, Milan juga memasukkan Gonzalo Inacio dari Sporting ke dalam daftar prioritas. Laporan menyebut komunikasi awal dengan perwakilan kedua pemain sudah dilakukan. Martinez dianggap sebagai sosok ideal berkat gaya bermain agresif, kemampuan duel, serta distribusi bola yang kuat dari lini belakang. Pengalamannya bersama Manchester United dan timnas Argentina juga diyakini bisa memberi dampak besar bagi AC Milan yang ingin membangun pertahanan solid untuk musim baru. Real Madrid dikabarkan kembali menghidupkan minat mereka untuk merekrut William Saliba dari Arsenal. Bek berusia 25 tahun itu disebut menjadi target utama untuk memperkuat lini pertahanan Los Blancos.
Pelatih Jose Mourinho kabarnya melihat Saliba sebagai sosok ideal untuk melengkapi proyek pembangunan ulang lini belakang Madrid. Kombinasi kekuatan fisik, ketenangan, kepemimpinan, dan pengalaman di laga besar membuatnya dianggap cocok dengan gaya bertahan Mourinho. Namun Arsenal diyakini tidak akan melepas Saliba dengan mudah. Kontrak panjang hingga 2030 membuat klub London itu memegang kendali penuh atas situasi. Mikel Arteta masih menganggap Saliba sebagai pilar utama proyeknya dan kabarnya hanya akan mempertimbangkan penjualan jika ada tawaran besar mencapai 150 juta euro atau jika sang pemain sendiri memaksa untuk hengkang. Lamine Yamal kembali menjadi sorotan usai tampil gemilang bersama timnas Spanyol di FIFA World Cup 2026. Penampilan impresifnya membuat sejumlah klub elit Eropa mulai dikaitkan dengan wonderkid milik Barcelona tersebut. Nama-nama seperti Paris Saint-Germain, Manchester City, hingga Real Madrid disebut memantau situasinya. Dari semua peminat, PSG menjadi klub yang paling sering dikaitkan dengan Yamal. Juara Prancis itu dikabarkan ingin menjadikan sang pemain sebagai bagian penting regenerasi lini depan, sekaligus wajah baru proyek global mereka. Selain kualitas teknis di lapangan, nilai komersial besar yang dimiliki Yamal juga menjadi daya tarik utama bagi klub-klub besar Eropa. Meski rumor transfer terus berkembang, Barcelona masih berada di posisi kuat untuk mempertahankan pemain berusia 18 tahun itu. Yamal baru saja menandatangani kontrak baru hingga 2031 dengan klausul pelepasan bernilai sangat besar. Nottingham Forest dikabarkan siap menunjuk Oliver Glasner sebagai manajer baru setelah resmi berpisah dengan Vitor Pereira. Pemilik klub Evangelos Marinakis disebut telah menyetujui langkah untuk membawa Glasner ke City Ground. Sebelumnya, Glasner meninggalkan Crystal Palace setelah sukses mempersembahkan gelar FA Cup, FA Community Shield, dan UEFA Europa Conference League. Ia juga sempat masuk radar AC Milan sebelum klub Italia itu memilih Ruben Amorim. Kedatangan Glasner dianggap sebagai langkah ambisius Forest untuk naik level dan bersaing memperebutkan trofi musim depan. Dengan dana tambahan untuk memperkuat skuad, manajemen berharap pelatih asal Austria itu mampu membawa Forest menjadi kekuatan baru di Premier League. Alexander Isak kembali menjadi sorotan setelah Barcelona diam-diam memantau penampilannya di ajang FIFA World Cup 2026. Situasi ini memunculkan spekulasi baru terkait masa depan striker asal Swedia itu, meski ia baru bergabung dengan Liverpool kurang dari 1 tahun lalu. Isak direkrut Liverpool dari Newcastle United pada September tahun lalu dengan nilai fantastis 125 juta pound sterling, menjadikannya salah satu transfer termahal dalam sejarah sepak bola Inggris. Namun musim debutnya di Anfield belum berjalan mulus. Cedera patah pergelangan kaki yang dialaminya pada Desember membuat menit bermainnya sangat terbatas, dengan catatan hanya 4 gol sepanjang musim. Kini, bersama pelatih anyar Andoni Iraola, Liverpool berharap Isak bisa bangkit dan menunjukkan kualitas terbaiknya. Namun, ketertarikan Barcelona disebut bisa menjadi ancaman serius bagi The Reds, terutama karena klub Katalan itu sedang mencari penerus jangka panjang untuk Robert Lewandowski di lini depan. Masa depan Julian Nagelsmann bersama timnas Jerman berada dalam sorotan usai kegagalan di babak 16 besar FIFA World Cup 2026. Der Panzer tersingkir setelah kalah dramatis dari Paraguay lewat adu penalti 3-4. Kekalahan itu memicu tekanan besar terhadap Nagelsmann, meski sang pelatih menegaskan tidak akan mundur dari jabatannya. Namun, Presiden DFB Bernd Neuendorf memastikan evaluasi besar akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Di tengah ketidakpastian itu, nama Jurgen Klopp mulai mencuat sebagai kandidat utama pengganti. Mantan pelatih Liverpool itu dikabarkan siap menerima tawaran dari DFB jika Nagelsmann dilepas. Dengan rekam jejak gemilang di level klub, Klopp dinilai sebagai sosok ideal untuk membawa Jerman bangkit dan membangun kembali identitas tim yang hilang. Timnas Inggris memastikan tiket ke babak 16 besar FIFA World Cup 2026 usai menang dramatis 2-1 atas Kongo pada laga babak 32 besar di Atlanta Stadium. Inggris sempat dikejutkan oleh gol cepat Brian Chipenga pada menit ke-7 yang membuat tim Tiga Singa tertinggal di babak pertama.
Tim asuhan Thomas Tuchel kemudian meningkatkan intensitas serangan setelah turun minum untuk membalikan keadaan. Sosok Harry Kane kembali menjadi pahlawan lewat 2 gol di menit ke-75 dan 86 yang memastikan kemenangan comeback 2-1 bagi Inggris. Hasil ini membawa Inggris melaju ke 16 besar, di mana mereka akan menghadapi tuan rumah Meksiko.